Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jovan Akbar Sitodono dengan NPM 24313024, kelas TI 24A, mata kuliah Statistik Inferensia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dasar. Pada slide pertama, itu ada pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau suatu pernyataan dugaan terhadap parameter populasi berdasarkan data sampel. Proses ini dilakukan dengan menggunakan aturan dan perhitungan tertentu, sehingga keputusan yang diambil bersifat objektif dan juga ilmiah. Uji hipotesis membantu peneliti menentukan apakah data yang diperoleh mendukung atau menolak dugaan awal. Selanjutnya ada tujuan uji hipotesis. Nah, tujuan utama dari uji hipotesis ini adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau asumsi mengenai populasi. Dengan uji hipotesis, penelitian dapat mengurangi kesalahan dalam penarikan kesimpulan serta meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Selanjutnya ada hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol atau H0 itu merupakan pernyataan awal yang diasumsikan benar sebelum dilakukan pengujian. Nah, hipotesis ini biasanya menyatakan tidak adanya perbedaan, pengaruh, atau hubungan antar variabel. Dalam uji hipotesis, H0 akan diuji untuk menentukan apakah masih layak dipertahankan atau harus ditolak berdasarkan data sampel yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol dan menjadi tujuan utama pengujian. Hipotesis ini menyatakan adanya perbedaan, pengaruh, atau hubungan antar variabel. Jika hasil pengujian menunjukkan bukti yang cukup kuat, maka hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis alternatif akan diterima. Slide selanjutnya itu ada tingkat signifikasi. Tingkat signifikansi atau alfa adalah batas toleransi kesalahan dalam menolak hipotesis nol. Nilai A menunjukkan peluang melakukan kesalahan tipe L, yaitu menolak H0 padahal H0 benar. Nilai A yang umum digunakan adalah 0,05 atau 5%. Penentuan tingkat signifikansi sangat penting banget karena memengaruhi keputusan akhir dalam uji hipotesis. Statistik uji. Statistik uji ini adalah nilai hitung dari data sampel dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai kritis atau p-value. Beberapa jenis statistik uji yang sering digunakan antara lain itu ada uji Z, uji T, dan uji T-square. Pemilihan statistik uji tergantung pada jenis data dan juga asumsi yang digunakan. Oke, selanjutnya itu ada kriteria pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan statistik uji dengan nilai kritis atau melihat nilai p-value. Jika nilai statistik uji berada pada daerah penolakan atau p-value lebih kecil dari A, maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hipotesis nol diterima atau gagal ditolak. Nah, berikut contoh uji hipotesisnya. Misalkan seorang guru itu ingin mengetahui gitu, apakah rata-rata nilai ujian siswa berbeda dari 75, maka hipotesis nol yang digunakan adalah H0 mu sama dengan 75. Dan hipotesis alternatifnya adalah HA mu tidak sama dengan 75. Dengan tingkat signifikansi 0,05, data sampel akan dianalisis menggunakan statistik uji yang sesuai untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, berikut ini slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi uji hipotesis ini merupakan alat penting untuk atau dalam statistika yang membantu peneliti dalam mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, dengan mengikuti langkah-langkahnya yang sistematis dan menggunakan perhitungan yang tepat, uji hipotesis dapat menghasilkan kesimpulan
yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, pemahaman tentang uji hipotesis ini dasar sangat banget diperlukan dalam berbagai bidang penelitian. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.